Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Kamis sesudah Rabu Abu, tanggal 3 Maret 2022. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pangkal dan tujuan kegiatan kami, terangilah hati dan budi kami dalam merencanakan pekerjaan kami. Dampingilah kami dalam melaksanakannya, dan berikanlah rahmat-Mu untuk menyelesaikannya dengan baik. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 22 sampai 25. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, dibunuh tetapi dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mengikuti aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mewartakan dan menegakkan kebenaran secara total dan sampai tuntas, itulah yang dilakukan oleh Yesus. Maka ia juga mengharapkan agar setiap orang yang percaya kepada Dia, orang yang dipanggil menjadi muridnya, melakukan hal yang sama. Ditolak oleh banyak orang, pikul salib dan pertaruhkan nyawa, itulah jalan yang harus dilewati oleh mereka yang menjadi pewarta dan saksi sabda Tuhan. Tersebar dan tertanamnya benih Injil kerajaan Allah dalam hati setiap orang adalah jejak dan sambungan sejarah dari nyawa yang rela berkorban untuk kabar baik itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, menjadi murid Yesus berarti menjatuhkan pilihan secara sadar, bebas, tahu dan mau. Ya, memang hidup adalah sebuah pilihan, dan pilihan itu akan menjadi tepat jika hati nurani bening dan pikiran jernih. Dengan itu, pilihan akan menjadi sebuah kehidupan. Walaupun umur pendek
tetapi memilih nilai yang bersifat abadi, maka semuanya menjadi kekal dan dikenang sebagai orang baik. Tetapi walaupun umur panjang dan memiliki seluruh dunia, jika memilih jalan kejahatan, semuanya menjadi tak bernilai. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, masa Prapaskah adalah masa persiapan untuk merayakan kebangkitan Tuhan, yaitu kepenuhan kemenangan kehidupan yang dibawa oleh Kristus. Itulah hidup rahmat yang sudah mulai diberikan Allah kepada manusia juga ketika masih hidup di dunia ini, yaitu jika kita mematuhi perintah-perintah Allah dan mengikuti jalan yang ditunjukkannya. Itulah hidup rahmat yang akan membuat jumlah kita menjadi lebih banyak dan membuat berkat Allah yang berlimpah menyertai kita. Itulah hidup yang dijanjikan Yesus jika kita mau mengikutinya dengan berani, menyangkal diri, memikul salib kita setiap hari dan mengikuti Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus mengajak kita untuk tidak terlena dan terjerembab dalam kesenangan duniawi semata. Ia mengajak dan memanggil kita untuk bersekutu dengannya, untuk membangun dalam kasih Allah yang menjanjikan kita kebahagiaan dan sukacita sejati. Jalan yang ia tunjukkan ialah jalan salib dan penyangkalan diri. Tidak hanya sekali, tetapi dari waktu ke waktu di sepanjang lorong kehidupan kita harus mampu menjatuhkan pilihan yang jelas. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah di awal masa Retret Agung ini kita pergunakan seluruh kesempatan yang diberikan oleh Kristus kepada kita melalui gerejanya untuk merenungkan kembali perjalanan hidup kita sebagai murid-muridnya yang hidup di zaman sekarang. Sudahkah kita sungguh-sungguh mentaati apa yang diajarkan oleh Tuhan melalui sabdanya yang baru saja kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini? Semoga perenungan saya ini, para saudara dan saudari yang terkasih, semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid yang sejati. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.